Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqan nafsa wa alhama fujuraha wa taqwaha wa kataba bi annahu qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun karimun la yanalu ma'alataihi illa bi izalatil ghuyub wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun arsalahu hadiyan la masahu alamahu ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin alladhi kashafal ghurub wa ala alihi wa sahbihi saru bi sayratihi wa janahu bi ghufranid dhunub. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum li fi'lil ma'murati wa ijtinabil muharramati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban kita yang menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah salat Jumat hafizahumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sudah disahihkan oleh para ulama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah memperlihatkan aib-aibnya, lalu Allah menolongnya, mempermudah menghilangkan aib-aibnya tersebut sedikit demi sedikit hingga menjadi sempurna. Kebanyakan manusia tidak mengetahui aib-aibnya sendiri hingga menganggap dirinya sudah baik, baik bagi Allah dan juga baik bagi masyarakat. Akibat anggapan yang seperti ini, ia akan melihat jelas aib orang lain dan menggunjing serta menyebarluaskannya, sedang ia tidak melihat aib pada dirinya sendiri. Bagai ungkapan gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yubasiru ahadukumul qadha fi aini ahihi wa yansar bid'a fi ainihi, rawahu Abu Hurairah. Salah satu dari kalian mampu melihat kotoran kecil di pelupuk temannya, tapi lupa dengan batang kayu yang menutupi matanya sendiri. Mengawasi dan memperhatikan aib atau kesalahan pada diri sendiri, tidak mengawasi aib orang lain, lalu berusaha maksimal memperbaikinya adalah pangkal atau sumber keberuntungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba liman syawadahu aibuhu an uyubin nas, rawal besar. Sungguh beruntung orang yang disibukkan oleh aibnya daripada sibuk dengan aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazar. Dalam rangka mawas diri, kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana termaktub dalam kitab Masalihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kun ibadan bainal nas wa kun indan nasi sarun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini agar terus memperbaiki diri, menghargai dan tidak meremehkan orang lain demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan
bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan kita dari sifat ujub atau sombong, ria atau pamer, dan sum'ah mengharapkan pujian orang lain. Mendudukan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Jamaah salat Jumat hafidhakumullah. Untuk mewujudkannya, Syaikhul Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandang bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal baiknya, serta lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jika kita melihat anak kecil atau yang lebih muda dari kita, akan nasihatilah diri kita. Mungkin dia dosanya lebih sedikit dari kita. Atau sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka nasihatilah diri kita. Dia telah berbuat kebaikan yang lebih banyak daripada saya, sebab dia lebih dahulu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika kita melihat orang alim, hendaknya kita menilainya. Dia memiliki cara ibadah yang lebih baik dan benar, mengamalkan ilmunya serta berbuat kebaikan dengan ilmunya. Jika kita melihat orang yang bodoh, hendaknya kita katakan, mungkin dia berbuat dosa-dosa karena ketidaktahuannya. Tentu dosanya lebih sedikit, sementara kita lebih berdosa karena berbuat salah sepengetahuan ilmu yang sudah kita miliki. Tentu dosanya lebih besar. Jamaah salat Jumat hafidhakumullah. Mawas diri harus kita lakukan setiap saat agar kita selalu dapat mengingat kekurangan, kesalahan dan aib kita, lalu berusaha memperbaiki diri. Jangan mengoreksi dan mengurusi kekurangan serta aib orang lain. Muhasabah atau mawas diri adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita. Keteledoran kita untuk mawas diri bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man akhba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi." Rawahu Ahmad. Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus mawas diri dan berbenah diri, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, menghargai orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang lain, serta beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun walikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karimil mumajjad wa ala alihi wa sahbihi alladhina sayyidut taina bi asmin qawiyyin wa azizil madad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi bi fi'lil ma'murati wa tarkil
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد واصلح أمة محمد واستر لأمة محمد. اللهم انصرهم على أعدائهم ووفقهم لعمل صالح ينفعهم في دنياهم وأخراهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وعلماءنا وزعماءنا واجعل همتهم في إزالة المنكرات والمعاصي واهدهم سبيل الرشاد. اللهم وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون وفيروس كورونا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والخليفة والسدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.